Apa bang? Wah, Sadar. udah ngomong bang, gitu dia. Tadi mulu, sekarang udah bang. Bener nih si Mawar. Udah banyak ngomong. Lu nggak usah banyak ngomong. Ini pakai carry lu, gue bawa 2 carry, biar kita naik. Sempet ngomong bahasa Sunda gak jelas, gue nggak tahu. Aduh, mulai lagi gitu kan. Terus si Mawar bilang dia nggak mau pergi katanya gitu. Apa sosok ini yang liatin kita dari tadi. Ternyata dia ngincer salah satu teman kita. Jadi akhirnya gue putusin, udah kita naik. Akhirnya gue naik tuh, dia bawa keril, gue bawa 2 keril, paksain lah, meskipun berat juga. Sampai sekitar 20 meter kalau gue salah ingat, gue capek banget, nggak sanggup lagi bawa keril. Aduh, gue berhenti, gue minta berhenti dong. Akhirnya gue berhenti. Akhirnya, aduh capek banget anjir. Terus gue ngeliat dia gitu kan, terus dia masih kayak orang baru sadar lah gitu kan, kayak kok tinggal berdua segala macem, mana yang lain segala macem kan dia nggak tahu juga gitu. Terus gue tanya dia, lu nggak apa-apa gitu kan? Nggak apa-apa bang, kenapa gitu kan? Nggak deh, gue malah ceritain ulang gitu. Ranger juga belum naik, belum sampai ya? Belum, karena kan pas gue bilang gue mau jalan tapi lu keluar dulu gitu kan waktu itu. Akhirnya udah keluar, akhirnya gue putusin jalan. Pas sampai sekitar 20 meter lebih, gue berhenti. Terus gue bilang, lu kenapa tadi? Ya, terus dia bilang, nggak apa-apa bang, kenapa? Gitu kan, kayak ya orang baru sadar gitu kan. Mau gue ceritain yang tadi, takutnya nanti malah masuk lagi, aneh-aneh lagi. Jadi udah deh, nggak apa-apa lah. Terus ini juga. Kita di sini dulu ya, gitu kan. Kita tunggu yang lain. Gitu. Oh ya udah bang, nggak apa-apa, gitu kan. Ya sambil ibaratnya kayak gue harus ngapain lagi nih, dia udah sadar gue harus ngapain nih, gue cari cara juga. Orang juga yang tadi ada orang turun, sekarang nggak ada yang turun. Nggak yang turun tuh, bener-bener Gue nungguin juga, yang nggak ada yang turun lagi, pengen gue nanya gitu kan, pengen gue titipin pesan ke temen gue yang di bawah. Lu nggak usaha buat telepon? Nah pokoknya nggak kepikiran di saat itu nggak kepikiran juga. Bener, pasti nggak kepikiran juga gue, entah kenapa udah pokoknya pikir gue ngeblank ya udah deh. Ketika dia pesan dia jangan lama-lama di situ bahaya, ada pohon ada yang liatin, fokus gue ke pohon aja terus. Pohon yang itu, gue fokus ke sana. Ada apa? Pas di posisi yang gue sekarang berhenti, gue sempet nengok pohon itu kenapa ya, ada apa ya. Gue sempet nengok juga, meskipun gue gak ngobrol-ngobrol karena gue udah deh tetap mantau lah ya, jangan diperpanjang gitu kan. Gue pengen dia udah sadar, ya udah syukurlah gitu. Akhirnya sekitar berapa menit kemudian, 20 menitan lah, itu rombongan datang, ranger sama teman-teman gue datang. Oh gitu. Akhirnya gue ceritain ke mereka apa yang kronologisnya dari kita pertama sampai posisi gue berhenti di situ. Terus gue bilang ke mereka, baiknya gimana ya bang, gitu kan. Ya mereka, keputusan dari mereka udah, lu nggak usah pada naik, turun aja. Tapi waktu itu si Mawar gak mau turun. Tetap gak mau turun. Dan ternyata selama gue berhenti di titik itu, si Mawar tuh masih ngeliatin pohon. Oh masih? Masih. Tapi gue gak ngeh kalau dia tuh masih ngeliatin pohon itu. Oh gitu. Antara sadar. Jadi gitu? Dia udah sadar, cuman masih ngeliatin pohon itu. Kayak masih ada ke bawah sesuatu lah. Fokus lah. Fokus ke pohon. Dan gue ibaratnya dia udah sadar, ya udahlah, udah selesai berarti kan. Ternyata dia masih ngeliatin pohon. Dia nggak mau lihat pohon itu. Emang kenapa pohonnya? Nggak apa-apa kok, kan kita juga turun rame-rame gitu. Nggak mau gitu. Kok sambil nangis gitu, gelisah gitu, kayak takutan. Gue juga ngeliatnya, aduh kasihan juga sih gitu kan.
ya selama gue berdua itu ngobrol segala macam, terus ada pesan dari yang masukan yang itu masukin itu bahaya Bahaya di situ. terus gue jadi mikir, oh sebahaya itu ya gitu. Pikiran gue, kenapa ya ini ya, baiknya gimana ya, gue pikir kayak gitu. Terus kata si ranger, sekitar ada 4 orang udah nggak apa-apa kok kak gitu kan, kita turun bareng-bareng. Kalau kakaknya nggak mau nanti kita yang bawa. taruh tengah-tengah, nanti kita kelilingin gitu segala macam. Apa-apa kok, kita rame-rame, nggak bakal ada yang iseng gitu. Sempat ya alot lah bujuknya si Mawar ini supaya bawa turun, lumayan lama gitu. Bang minta waktu bang, ngobrol dulu segala macam. Akhirnya udah kita kasih pengertian, kita bujuk pelan-pelan, akhirnya mau turun. Akhirnya kita turun tuh, si Mawar di tengah, kita apit lah. Yang depan ada ranger, yang sama si Mawar ada, sama yang belakang. Gue bawa keril, paling belakang gue. Terus si ranger bilang, kita selama turun sambil baca-baca aja mas gitu. Karena kondisinya udah kayak gini nih, udah kurang bagus gitu. Udah ada yang sampai ada kejadian begini, udah kurang bagus dah, nggak bisa dilanjutin perjalanan. Jadi kan kita turun aja ke base camp. Ranger mutus gitu ya. Karena udah capek semua gitu kan. Dan si Padil juga ngomong, kita semua udah capek, udah makanya kita turun sekarang. Gua ngeliat teman-teman yang lain udah capek juga, emosinya udah kekuras, fisiknya udah turun. Kalau kita paksa naik, kayak fatal lagi gitu. Betul. Udah deh, turun semua, turun semua. Yang di atas? Nah yang di atas, karena nunggu kita kelamaan, turun lagi dia. Ada apa sih? Udah turun. Akhirnya semua turun. Di perjalanan nangis terus tuh si Mawar itu. Nangis terus. Gua ya sebagai ini ya, apa yang bisa gue baca lah. Apa yang gue hafal gitu, gue baca dah gitu. Yang lain juga ngikutin baca. Nggak apa-apa sambil ngasih semangat. Aman. Setelah lewatin pohon itu tetap nangis juga. Tetap nangis. Gimana itu? Mau gimana lagi? Bener sih. Keputusan terbaik harus turun. Bener. Akhirnya sampai turun, kita sampai base camp. Cuaca yang tadi gue bilang cerah mendung, hujan gerimis. Pas gue sampai di base camp di Dieng. Kita udah istirahat semua, bongkar keril, masak-masak, makan. Karena dari pagi kita cuman sarapan sedikit sampai jam 12 siang, kuras energinya. Akhirnya kita makan. Sekitar jam 2 lah kalau nggak salah di base camp itu kita sampai. Tuh istirahat, ya itu si Mawar masih diem aja dia. Kayak masih gelisah, ada sesuatu. Ya akhirnya gitu deh, gue cari tahu ada masalah apa gitu, kenapa dia tuh sempat nggak sadar, apa dia sakit, apa punya penyakit bawaan segala macam. Gue tanya-tanya, ya pelan-pelan aja gitu kan, secara personal. Lu kenapa tadi ini? Tetap nggak mau cerita, menghindar sambil nangis air mata. Udah deh, tunggu waktunya momen yang tepat. Gue kasih waktu buat dia tenangin diri, yang lain pada istirahat, masak. Gue kasih waktu buat mereka. Akhirnya kita masuk ke base camp semua. Pada hujan, semua udah enak diajak ngobrol. Gue akhirnya ya udahlah, gue pikir kayak udah mulai lupa gitu. Hal-hal yang kayak tadi kita di perjalanan tuh udah mulai lupa gitu. Udah asik lagi, udah mulai normal, psikologisnya udah stabil semua. Wah bagus deh. Nanya-nanya, kenapa tadi, kenapa? Pada penasaran dong, kenapa sih di atas gitu. Ya gue ceritain apa yang gue inget-inget gitu kan, apa yang gue rasain segala macam. Sampai akhirnya ya udah kita putusin. Kita yang lain kan ngumpul semua di base camp tuh. Ada ide, kita gini aja deh, kita istirahat dulu sampai cuacanya bagus. Karena kan udah mulai hujan, masih hujan lah ya. Masih. Nanti kalau cuacanya bagus, kita naik. Tapi
sebentar aja gitu. Kita akhirnya beberapa orang sepakat. Salah satunya si Mawar diajak itu lagi, diajak naik lagi. Ya gue sebagai ibaratnya terserah forum kan, ibaratnya kayak forum pengen mutusin sesuatu ya di forumin aja. Iya benar. Sepakatin bareng karena kita kan bareng-bareng. Akhirnya mereka sepakat udah deh kalau kita nanti malam aja biar nggak panas. Oh berangkat malam? Ada usulan kayak gitu. Usulannya kita naik malam, nanti sekitar dini hari lah gitu. Kita jalan pelan, kita ngincer sunrise. Kalau sunrise udah selesai kita langsung turun. Jadi nggak buka tenda gitu, cuman bawa badan. Ada usulan kayak gitu. Jadi di antara kita itu ada yang bikin kesepakatan. Nanti malam kita naik lagi. Kalau misalkan cuacanya udah bagus segala macem, kan waktu itu kan masih hujan angin, cuacanya jelek lah gitu. Akhirnya ada yang sepakat, tapi ada yang nggak sepakat juga. Nah yang nggak sepakat ini ngomong ke salah satu ranger, Mas itu tim kita yang tadi sakit mau ikut naik lagi, itu gimana ya Mas gitu. Si ranger nggak boleh, jangan gitu kan, udah nggak usah naik sih, nggak usah naik gitu, istirahat aja gitu. Oh terus standby aja ya di si ranger tetap nggak bolehin. Tapi di antara orang teman-teman yang sepakat ini pengen naik dong. Ibaratnya si ranger ngomong kayak gitu tapi mereka tetap kekeh lah gitu. Akhirnya gue pusing buat aduh gimana ini untuk ngambil keputusan ya. Iya gue nggak bisa ngambil keputusan juga. Tapi ada yang mau ikut naik juga. Aduh nanti kalau ada kenapa-napa lagi gimana ya gitu kan. Jadi gue harus ikut nih kalau misalkan mereka tetap kekeh naik begitu dong. Tapi sama si ranger nggak boleh. Nggak boleh. Nah, si ranger akhirnya masuk tuh ke base camp. Jadi base camp Dieng itu ruangan buat pendaki sama ranger agak deket lah. Agak deket ya, nggak jauh-jauh banget lah ya. Depan itu udah kayak kantornya si ranger, apa buat ini base camp para pendaki. Terus naik, kasih pengertian bahwa yang tadi sakit udah nggak usah naik deh gitu, istirahat aja segala macam. Terus ketika si ranger itu udah mutusin kita nggak boleh naik, pada sedih dong. Oh semua pada kecewa lah ya? Kecewa lah ibaratnya, aduh kayak gini. Tadi awal kita berangkat senang-senang, sekarang pengen liburan, jadi nggak naik gitu juga macam. Ya udahlah, mau gimana? Ini keputusan terbaik. Ranger udah ngomong kayak gitu, dan kita nggak bisa apa-apa kalau misalkan ada kejadian aneh-aneh lagi. Yang tahu keadaannya kan si ranger itu kan. Dia bilang cuaca masih jelek mas sampai besok pagi gitu. Oh gitu. Si ranger. Si ranger bilang kayak gitu. Ini kalau cuacanya begini, angin hujan, mungkin agak lama. Betul. Oh udah deh. Akhirnya itu udah agak gelap, maghrib malam. Gua keluar dari base camp. Base camp di depan, anginnya gede banget itu. Emang bener-bener lagi ini ya? Oh lagi parah. Yang lain pada istirahat di dalam, gue di luar. Diem aja gue bengong, diem, duduk. Tiba-tiba si Mawar keluar dari base camp, berdiri, gak pakai jaket, udah berdiri aja gini aja, mata kosong. Gue kaget dong, siapa itu keluar? Astagfirullahaladzim, si Mawar, gak pakai jaket, keluar langsung berdiri aja begitu, tatapan kosong. Lari gue, lu ngapain keluar? Diem aja, aduh, gak beres. Tatapan mata udah kosong, gak beres. Gue ajak duduk. Gue dudukin di kursi itu. Gue pakai jaket, gue pakein jaket, gue ambil lagi satu jaket di dalam. Kenapa? Terus gue tanya ke dalam, itu kenapa bocah gitu kan? Tahu, tadi minta kopinya udah dibikinin, langsung keluar. Kopi apaan? Kopi hitam gitu. Apaan minta kopi hitam? Aneh, ngapain sih gitu kan? Akhirnya gue balik lagi keluar, gue temenin, lu kenapa gitu kan? Sempet ngomong bahasa Sunda gak jelas, gue nggak tahu. Gitu. Aduh, mulai lagi gitu kan. Ini orang Sunda lagi nih gitu kan. Langsung gue minta tolong ke si ranger. Mas minta tolong dong, teman saya kayak kerosokan lagi nih. Gitu. Oh yaudah jadi bawa masuk. Akhirnya dibawa masuk ke
kantornya si Ranger. Oh, kantor Ranger. Gue lupa nama-namanya siapa aja gitu ya. Salah satunya Bambang lah. Iya. Nah, si Mas Bambang ini mencoba buat nenangin kita gitu supaya udah nggak usah panik gitu kan. Kalau ada kayak gini santai aja. Akhirnya kita didudukin, ada perapian gitu kecil, kita dibikinin teh anget semuanya, diajak ngobrol. Jadi si Mawar ini masih logat Sunda. Oh, masih logat Sunda. Masih diajak ngobrol. Ya ditelusuri lah siapa sih orang ini gitu. Kita ajakin ngobrol, Mas Babang juga kebetulan Ranger ini punya kemampuan komunikasi lah. Oh iya. Jadi dia tahu ketika ada orang kayak gitu cara ngadepinnya gimana. Akhirnya diajak ngobrol, lu dari mana sih gitu, dari mana sih? Ternyata yang rasukin si Mawar ini dari salah satu gunung di Jawa Barat. Oh gitu. Antara Gunung Salak atau Gunung Gede. Oh. Jadi di antar lingkaran pokoknya Gunung Salak, Gede, Pangerang itu ada salah satu penunggunya lah gitu. Nah katanya si Mawar ini masih ada ikatan dengan si yang ngerasukin itu. Yang ngerasukin. Jadi dia bilang kenapa lu jauh-jauh dari Jawa Barat ke Dieng sini? Dia ngerasa si Mawar lagi kondisinya tuh nggak aman gitu, kayak ada yang gangguin gitu. Akhirnya dia datang, kayak ada panggilan gitu. Ya kita antara percaya nggak percaya ya, tapi ya dari logat obrolannya udah Sunda. Terus dia ngomong bahwa dia dari Jakarta. Gunung, ya si Mawarnya dari Jakarta kan? Nggak ada Sunda-Sundanya. Tapi ya itu, logat Sundanya halus banget. Bener-bener promo lah ya kalau. Dan ya bagi orang yang nggak tahu Sunda mungkin itu halus ya. Tapi nggak tahu itu. Ini bener Sunda. Bener Sunda ya. Setelah itu baru ketahuan, ternyata ini orang dari gunung Sunda. Akhirnya secara baik-baik kita minta udahlah jangan terlalu lama-lama di si Mawar, kasihan si Mawarnya gitu kan. Toh si Mawar juga kan sekarang kondisinya baik-baik aja. Kalau si yang rasukin ini nggak mau keluar, kasihan si Mawarnya nanti energinya kehabisan, kecapean. Karena katanya kalau orang kerasukan kan energinya habis gitu kan, luar biasa segala macam. Akhirnya setelah dibujuk kayak gitu sama si Mas Bambang ini, mau dia mau keluar. Tapi ya itu dengan syarat jangan sampai si Mawar itu kenapa-kenapa. Gitu. Dijaga lah ya. Ibaratnya kita datang situ sehat, pulangnya sehat, nggak ada yang kurang segala macam. Akhirnya dia mau keluar tuh, mau keluar. Wah pas dia keluar, wah senang banget deh. Berarti kayak, aduh normal lagi gitu kan. Akhirnya ya udah si Mawar udah normal lagi, kita udah tenang lagi. Gue bilang ke yang lain, udah istirahat. Nah jadi semua naik. Kita nggak naik, semua nggak naik. Gitu. Kita udah satu keputusan bulat. Akhirnya udah mereka istirahat. Gue terus si ada namanya Rambe, Fadil sama Tony nemenin si Mawar ngobrol-ngobrol segala macam. Mas Bambang ini ternyata tahu kalau si Mawar punya kemampuan juga, punya kemampuan buat komunikasi juga. Indigo juga. Di situ gue baru tahu, ternyata si Mawar tuh bisa komunikasi, bisa ngelihat segala macam. Gue di situ baru kebuka. Gitu. Ternyata tuh anak punya kelebihan. Punya lah, itu berarti kayak beda dengan yang lain. Gitu. Mas Babang ngomong, kamu bisa ya ini ya. Si Mawar ketawa-ketawa, iya bisa. Itu. Akhirnya Mas Babang ngetes kecil-kecilan lah, bahwa kemampuan si Mawar ini bener atau enggak. Ternyata si Mawar tahu beberapa kejadian aneh di sekitaran basecamp Dieng ini. Gitu. Salah satunya itu di basecamp suka ada suara aneh-aneh kayak tek apa tuh kalau malam. Ternyata itu anak kecil yang iseng ke penghuni basecamp kalau lagi sepi gitu kan. Mereka suka iseng tengah malam. Jin-jin kecil gitu ya. Nah, ketika si Mawar ngasih tahu kalau ada kejadian kayak gitu, Mas Babang sama temennya ketawa. Kenapa? Kok tahu dia gitu kan. Terus dites lagi dong. Bener nih, tahu banyak tahu.
Itu ada yang lihat tuh di dapur, kata Mawar. Oh gitu. Gue langsung lihat ke dapur, apa yang di dapur, apa nih gitu kan. Ternyata ada itu, mana? Ada itu lagi ngeliatin kita dari tadi gitu. Nah, usut punya cerita ternyata yang liatin kita itu salah satu sosok yang gangguin kita selama perjalanan. Yang di pohon bukan? Hah? Yang di pohon itu juga? Yang apa? Yang di pohon. Kemungkinan iya yang di pohon. Jadi yang kita start mulai di pos 1, setelah pos 2 terus di pohon itu ternyata sosok ini. Selama ini selalu nempel perjalanan kita sampai kita di base camp. Ternyata dia masih ada di base camp. Masih ada. Terus di antara kita di situ minta ngomong kan, udah coba dibujuk supaya dia pergi. Kita udah selesai perjalanan, nggak diterusin lagi, pengen pulang dengan selamat. Terus si Mawar bilang dia nggak mau pergi, katanya gitu. Oh gitu. Sosok ini yang liatin kita dari tadi. Dia nggak mau pergi. Kenapa? Itu ternyata dia ngincer salah satu teman kita. Oh gitu. Lah kenapa tuh? Jadi pas di pos 1 itu gue nggak tahu juga ya kronologis detailnya kayak gimana. Pokoknya di pos 1 itu ada semacam wilayahnya si sosok ini, sosok yang ngikutin itu, yang keganggu lah. Oh. Jadi wilayahnya dia kayak merasa diganggu sama tim kita, rombongan kita itu keganggu wilayah mereka. Jadi kata si Mawar, sosok ini udah ngincer 3 orang. 3 orang itu ada si Juki, ada Fadil, sama satu lagi namanya Rambi. Oh gitu. Itu diincer. Iya. Ngeri juga ya. Sampai sekarang pantesan itu. Gue nggak tahu nih. Iya. Kok kenapa diincer gitu kan, ternyata. Ya mungkin ada etika lah ya ketika kita masuk suatu wilayah, apalagi hutan, pendakian kayak gitu, ada wilayah-wilayah tertentu yang kita nggak boleh masuk. Berarti tiga orang itu melakukan sesuatu yang kurang enak nih. Kemungkinan ada hal-hal yang mereka lakukan dan itu kemungkinan menyinggung lah si penghuni di sekitaran dia. Betul. Tapi kata Mas Bambang, udah nggak apa-apa, sosok ini nggak usah terlalu abaikan aja lah. Udah biarin aja dulu gitu kan. Cuma kata si Mawar, dia tetap ngotot pengen ngambil di antara 3 orang itu. Gua ya sempet kaget juga dong, sempet gak percaya apa iya bener gitu kan. Nggak mungkin gue sempet mikir kayak gitu juga. Tapi ada sosoknya itu. Sosoknya itu kasih tahu nggak? Bentuknya cewek. Iya, cewek. Serem gitu. Oh iya, bener. Dengan tampilannya serem gitu cewek. Iya. Ngincer 3 teman. Akhirnya kata si Mas Bambang, udah cuekin dulu aja. Kita ngobrol-ngobrol yang lain. Terus si Mawar cerita juga. Dia tahu ada penghuni di parkiran. Jadi di Dieng itu ada parkiran motor sama parkiran mobil. Di situ juga ada sosok anak-anak kecil. Dan itu suka ganggu orang-orang base camp. Kadang kalau lewat situ motornya mogok. Digangguin. Jadi ketika lewat situ motor mogok. Terus kata Mas Bambang, kok lu tahu sih kalau kita suka motor mogok itu digangguin? Si Mawar senyum-senyum aja gitu. Berarti gue, wah ini bocah tahu dari mana? Kita baru pertama kali kesini, dia udah tahu macam-macam gitu. Terus dia tahu juga di puncak itu ada, waktu itu pernah ada kejadian, ada pendaki yang meninggal kesambar petir. Jadi ada 3 orang kalau nggak salah, itu masih ada di sana sampai sekarang. Tapi mereka baik katanya. Nunggu di puncak, kalau ada pendaki yang nyasar, pendaki yang susah, kadang dibantuin. Oh iya. Sama sosok-sosok ini. Mereka baik-baik. Terus katanya di puncak itu ada, di sekitar puncak ada batu lumayan gede dan itu ada penghuninya juga. Dan itu sosoknya baik. Terus kata si Mas Bambang, kok lu tahu banyak sih kayak gini gitu kan? Tahu Mas. Padahal gitu. lu sampai atas ya. Nah, padahal itu kita belum nyampe atas. Iya, bener. Baru di atas pos 2. Iya. Si Mawar udah tahu kalau di atas tuh ada apa-apanya gitu, dan gue positif ini gue mungkin dia ngebaca kali gitu kan, ngebaca dari internet kan banyak cerita-cerita kayak gitu. Cuma kata Mas Bambang, ya hal-hal kayak gitu ada sih kayak gitu kan, ada. Terus dia cerita lagi soal ada penampakan center. Jadi kalau kita lewat jalur Dieng itu ada percabangan gitu, percabangan menuju puncak sama percabangan ke pemancar gitu.
Nah di situ katanya sering muncul senter. Oh. Nah itu kadang suka ngalihin jalur pendaki kalau Oke. naik malam. Mm. Nah senter itu ternyata kayak siluman kuda gitu. Oh, buat ngalihin Buat jalan. ngalihin jalan. Kayak orang pendaki lihat, oh di sana ada senter, ada pendaki, berarti jalannya ke sini. Iya benar. Padahal yang jalur yang bener itu Ke kanan. yang ke kanan. Ada suka pendaki itu kayak suka dialihin lah jalurnya. Tapi itu nggak terlalu sering muncul. Terus sosok kuda ini kadang suka ngeganggu juga. Kayak jalur situ tuh kayak ada apa yang namanya kayak aliran air gitu, air mata air. Kadang suka ngegangguin orang yang pengen ngambil mata air itu. Iseng Mas Bambang, ya Mas Bambang dengerin dulu dong di cerita-cerita kayak gitu. Ternyata pas gue konfirmasi, Mas bener Mas dia cerita kalau kayak gitu. Ya bener sih bahwa ada di puncak ada yang meninggal, terus ada batu, ada sosok kuda-kuda misterius itu. Gitu. Dan dulunya di sekitaran Dieng itu emang banyak kuda. Oh gitu. Kata si Mawar, dulu di sini banyak kuda Mas gitu kan. Dan ada satu kuda putih itu jadi kayak sosok istimewa lah di daerah Dieng itu kuda putih. Kuda sembrani. Nah, kuda putih ini ya itu suka ngebantu segala macam. Oh ada satu. Lawannya si yang tadi center itu. Terus sampai sekarang di jalur Dieng ada waktu itu pernah kejadian ada orang hilang kayak gitu. Sampai sekarang ya belum ditemukan. Sampai sekarang. Cuman gue nggak tahu juga ya, harus dikonfirmasi ulang. Cuman waktu itu Mas Bambang katanya ya untuk kejadian kayak gitu banyak. Bener sih. Cuman ya untuk konfirmasi benar atau enggaknya perlu ditelusuri lagi. Tapi masih ada orang hilang belum ditemukan sampai sekarang. Kalau kata si Bawor kayak gitu. Jadi cerita-cerita kayak gitu si Bawor tahu. Udah paham ya. Dan Mas Bambang teman-temannya yang ngerasain selama mereka kerja di sana. Ya beberapa kejadian bener tuh ya. Kayak kejadian di base camp, terus kejadian di tempat parkir, kejadian di puncak segala macam. Iya bener gitu. Memang apa adanya gitu ya. Ada apa adanya lah. Gitu. Ya kita cerita-cerita kayak gitu Mas Bambang ya ibaratnya oh ya bener sih bahwa si Mawar ini punya kemampuan kayak gitu. Cuman ya harapannya kemampuan kayak gini jangan sampai disalahgunakan segala macam. Sebenarnya sih nggak boleh terlalu vulgar juga sih. Nah terus itu ternyata karena keasikan ngobrol kayak gitu sampai subuh itu sama sekali dari pertama datang terus naik nggak jadi sampai malam sampai subuh nggak tidur sama sekali karena ngobrol kayak gitu jadi seru juga. Nah si sosok ini ternyata si yang tadi ngikutin kita setelah ibaratnya selama sepanjang kita ngobrol masih nimbrung. Tapi pas udah mau menjelang pagi akhirnya dia nggak gangguin kita lagi. Gue nggak tahu ya ada negosiasi atau apa segala macam. Tapi akhirnya kata Mas Bambang udahlah istirahat. Nggak milih salah satu yang 3 orang itu enggak ya? Nggak, akhirnya ya udah selesai urusan kayak gitu udah selesai. Yang penting nanti ketika kita naik lagi etika pendakian harus dijaga. Ketika kita masuki wilayah baru kita harus sopan santunnya dijaga segala macam. Kasih wejangan-wejangan kayak gitu loh. Nah serunya ternyata di pendakian gua ini sama teman-teman itu setelah gua balik ke Jakarta itu salah satu teman gua bilang, Duy, lu tahu nggak kalau pendakian yang kemarin kita itu ternyata 1 suro. Cocok. 1 suro hari Jumatnya Jumat Kliwon. Gua langsung ngecek HP. Apa bener? Anjrit beneran gitu. Yang kagak percaya dicek ya. Boleh dicek. Tanggalnya 22 September loh. 22 September 2017. 22 September 2017. Setelah dicek ternyata iya benar. 1 suro ya. Jumatnya Jumat Kliwon. Gue baru tahu ternyata pas gue udah di Jakarta. Anjrit. Pas gue baca-baca ternyata di hari itu emang hari lumayan ini ya Iyalah. Penuh. Pas itu momennya pas banget sih. Ya. Kalau untuk ada istiadat di Jawa, acara-acara kayak gitu kan kadang ada ritual. Ritual. Ya, hari sakral. Bener.
Ternyata itu hari-hari sakral. Pas banget itu. Dan ya gue selama ini, bagi gue semua hari baik. Kita mengerjakan sesuatu di semua hari baik. Cuman ternyata ya ada sesuatu yang nggak bisa kita rencanakan, ya nggak bisa berjalan sesuai rencana gitu. Momen-momennya. Nah itu jadi pelajaran berharga banget sih. Nah selama ini kadang jadi parno sendiri ketika naik, kita jangan satu suruh deh. Mau itu hari Jumat atau harus ngeliat ini lah ya. Iya. Tanggalan. Pastiin. Betul. Jangan satu suruh deh. Gue sampai kayak gitu loh. Iya. Tahun depan bulan ini satu suruh gak ya? Gue sampai kayak gitu loh. Kalau mau naik sampai kayak gitu. Jadi saking parnonya. Iya sampai terakhir ke Merbabu. Pastiin dulu nih bulan apa gitu di tanggalan apa kalender Jawanya gitu kan. Kalau satu suruh cancel. Kalau Jumat Kliwon aja nggak apa-apa deh. Jadi habis dari apa? Base camp langsung pulang atau gimana? Oh jadi apa setelah kita udah selesai cerita itu kan masalah cerita-cerita misteri yang ada di base camp dia, yang ada di apa jalur dia gitu ternyata udah seharian lah sampai pagi. Akhirnya kita putusin, udah kita istirahat sebentar. Nanti kalau udah siang akhirnya kita jalan-jalan di sekitar wisata Dieng. Oh gitu. Nah kita sepakat supaya kita apa jauh-jauh ke sini tuh nggak sia-sia lah, meskipun ya ada cerita juga di sini baliknya kan, ada hikmah lah yang bisa kita ambil. Udah kita nanti ke Petak 9 kan di wisata Dieng tuh banyak tuh, ada Petak 9, Bukit Cikunir, sama apa Kawah. Akhirnya kita ke Kawah, Petak 9 sama Bukit. Kita jalan-jalan ibaratnya buat ngalihin hal-hal mistis gitu, biar kita happy lagi lah gitu. Akhirnya kita putusin jalan-jalan. Apa sih? Ya pokoknya bikin nggak kepikiran yang kemarin-kemarin lah. Iya betul. Jadi segitu ya Bang Ido ya. Ini ceritanya panjang, seru. Pas banget. Satu Suro malam Jumat, Jumat Kliwon. Dicek tuh tahun 2017 September 22 hari Jumat Jumat Kliwon. Betul. Bang Ido kasih pesan dan kesan deh buat mau yang mendaki gunung, terus buat yang kurang paham persiapan buat naik gunung. Jadi apa? Ya karena dari pengalaman ya namanya orang kadang untuk hal-hal yang pertama kebanyakan ya itu banyak kekurangannya. Betul. Gitu. Kayak pas gua ke perahu itu hitungannya kan banyak kekurangan. Betul. Satu, nggak ada yang hafal medan, treknya kayak gimana, makan waktu berapa lama segala macam, itu benar-benar sangat apa ya riskan lah buat untuk apalagi bawa rombongan banyak. Itu pertama itu. Satu, kita harus menguasai gunung yang bakal kita daki. Jadi jalurnya kayak gimana, titik-titik mata airnya di mana aja, terus titik untuk ngecampnya di mana aja. Karena banyak gunung yang butuh apa ya, kayak untuk sampai ke titik camp itu butuh waktu lah. Iya. Jadi kita harus prepare. Antisipasi untuk waktu, terus itu harus penting banget itu. Yang kedua ya logistik. Itu udah pasti lah. Ketika kita mau ke gunung pasti, apalagi bukan tektok ya, gunung yang makan waktu. Itu kita butuh logistik yang cukup. Untuk berapa hari? Misalkan 2 hari 1 malam, 3 hari 2 malam. Itu prepare Nah, misalkan kita makan 3 hari sekali. Tapi kalau di gunung kadang sih agak berkurang ya. Pasti. Kita makan misalkan 2 kali sehari, banyakan meal. Yang kedua yang ketiga setelah medan, logistik, fisik. Kita harus pastiin kita sendiri itu dalam kondisi yang fit, dan teman pendaki yang lain harus fit juga. Kalau misalkan kita bawa rombongan, pastikan rombongan kita benar-benar fit semua. Dan untuk khusus yang perempuan. Yang cewek-cewek harus tahu periode bulanannya. Itu betul gitu. tuh. Jadi jangan sampai kita mendaki di waktu-waktu yang kurang tepat. Misalkan udah masuk periode dia bulanan, ya nggak masalah sih, itu beberapa perempuan masih kuat ngatasin. Tapi dari banyakan kasus dan kasus yang gue alami juga,
nggak memungkinkan Betul. mendaki. Betul. Misalkan ya ketika kondisinya menstruasi, istirahat dulu aja. Iya. Tapi kalau Lebih baik. misalkan dia udah sering dan itu nggak masalah bagi Nggak masalah. dirinya, bisa ngatasin lah ya. bisa ngatasin, monggo-monggo aja nggak apa-apa. Bener. Karena kita yang tahu kan, sebatas kemampuan kita tuh sampai mana kita yang tahu. Betul banget. Yang keempat, setelah itu ya apa ya? Banyak-banyak berdoa mungkin. Baik berdoa, mental harus fisik mental itu pasti yang terakhir yang doa lah. Doa. Semoga perjalanan kita dari awal sampai akhir lancar. Berangkat lancar, pulang lancar, selamat Berangkat bareng-bareng, sehat, semuanya bareng-bareng sehat. Sehat semua. Jadi itu ya Bang Ide ya. Ini seru loh ceritanya. Oke. Sahabat Ruang Rimba di Cerpen Misteri, terima kasih udah menyaksikan channel kita Ruang Rimba. Jangan lupa share, like, and subscribe. Oke, subscribe. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ibadah. Ya, makasih Bang Ida.